Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Sang Ayu Made Griastini, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada visi guru penggerak. Pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dilakukanlah pendekatan manajemen perubahan, yaitu BAGJA. Di mana BAGJA itu sendiri terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Ada penjabaran dari BAGJA itu sendiri. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran dari perubahan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya gali mimpi, yang berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahap jabarkan rencana, mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Atur eksekusi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir di mana mengatur transformasi rencana untuk menjadi nyata, dan nantinya pada tahap atur eksekusi di sini mampu menentukan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak untuk terlibat dalam proses penyusunan visi tersebut, dan bagaimana strateginya serta aksi yang lain demi mewujudkan visi tersebut. Dari kerangka BAGJA tadi akan mewujudkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, mandiri, dan berkarakter selaras dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita dapat menentukan prakarsa perubahan. Di mana prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya pada kerangka BAGJA itu akan dijabarkan bagaimana pertanyaan dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran interaktif. Pada bagian B buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan yang saya jabarkan yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran interaktif untuk menciptakan perubahan dalam berkelanjutan di dunia pendidikan. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari dan membaca literatur dan referensi tentang pentingnya mengembangkan kemandirian dan kolaboratif. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang media pembelajaran interaktif. Pada bagian BAGJA ambil pelajaran, pertanyaan yang saya jabarkan yaitu siapa rekan guru di sekolah yang telah memiliki pengalaman menerapkan pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran seperti apa yang mampu mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik. Adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari
profil rekan guru dan contoh nyata seperti apa pembelajaran interaktif yang telah diterapkan untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik. Yang kedua, yaitu melakukan diskusi dengan rekan guru tersebut tentang aktivitas pembelajaran interaktif. Yang ketiga, yaitu merefleksi keterampilan apa yang sudah dimiliki agar dapat membantu menerapkan pembelajaran interaktif. Selanjutnya, pada gali mimpi. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu apa kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika pembelajaran interaktif mampu untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik dengan baik. Adapun tindakan penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat gambaran sikap dan respon peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya, peserta didik menjadi berani dalam menyampaikan pendapat, percaya diri, dan reflektif. Yang ketiga yaitu belajar dan berlatih melalui kegiatan pengembangan diri sehingga memiliki wawasan dan keterampilan dalam menyajikan pembelajaran interaktif. Selanjutnya pada bagian jabarkan rencana, pertanyaan yang pertama yaitu apa langkah pertama yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran interaktif di kelas. Adapun tindakan penyelidikan yang pertama yaitu membuat media untuk pembelajaran interaktif agar siswa merasa lebih nyaman dalam belajar. Yang kedua yaitu membuat daftar indikator sikap peserta didik yang mampu menunjukkan kemandirian dan kolaboratif yang baik. Contohnya, sadar akan kebutuhan informasi, tahu dalam mengakses informasi dan menelaah serta mengevaluasi informasi yang diperoleh. Yang ketiga yaitu melakukan dialog lebih lanjut dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk mengadakan praktik penguatan dalam pembelajaran interaktif. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan prakarsa ini. Pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang dapat mengobservasi saya dalam menerapkan pembelajaran interaktif untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik. Yang ketiga yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik melalui pembelajaran interaktif. Adapun tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melibatkan siswa dan rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid siswa dalam melaksanakan program. Yang kedua yaitu meminta kesediaan kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi pembelajaran interaktif yang saya laksanakan di kelas. Dan yang ketiga yaitu membuat rencana dan media pembelajaran serta kegiatan refleksi agar mampu mengembangkan kemampuan mandiri dan kolaboratif peserta didik. Sekian pemaparan dari saya mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang dilakukan. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Om Santi Santi.